Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan, lancaran beraktivitas, dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan memberitakan masalah berita yang masih heboh di masyarakat, yaitu masalah pengakuan PLN yang mengalami kerugian yang sangat besar di akhir tahun ini. Di kalangan masyarakat masih jadi perbincangan. Kenapa kok bisa PLN sampai rugi ya triliunan rupiah ini? Padahal kita kalau beli pulsa listrik itu dan umpama beli 50.000 yang masuk kan cuma 30 berapa, 35. Di 100 yang masuk 70. Nah, sisanya itu kan ya masuk ke PLN yang 100.000 harganya 100 lebih. Nah, itu kan yang masuk kan nggak full itu. Nah, itu yang masih diperbincangkan di masyarakat. Kenapa kok bisa sampai rugi, sampai triliunan rupiah dalam tubuh PLN ini. Nah, ini semoga pemerintahan Pak Prabowo ini segera turun tangan, ini Kejagung segera turun tangan untuk mengaudit PLN ini agar mafia-mafia ini cepat diatasi ini. Kalau nggak diatasi ini, selalu menyusahkan masyarakat, selalu bikin susah masyarakat. Kita bayarnya selalu tepat waktu, nggak pernah telat. Kalau telat kan ya kena denda, kena pemotongan aliran listrik. Infonya kok malah mengalami kerugian yang sangat besar. Ya semoga Kejagung segera turun mengaudit para mafia-mafia ini yang di dalam PLN ini. Semoga cepat ditangkap ini. Kalau nggak ditangkap ini selalu bikin masalah ini, selalu bikin menyusahkan rakyat. Gimanakah tanggapan masyarakat? Kita simak videonya berikut ini. Belum selesai kasus korupsi minyak mentah, sekarang muncul lagi dugaan korupsi di tubuh perusahaan listrik negara atau PLN. Aduh, kapan beresnya sih? Uang rakyat tuh kayak nggak ada habisnya aja gitu buat dijarah. Mau berapa banyak lagi yang kalian ambil? Kenyang yang gimana sih yang kalian cari? Kok bisa-bisanya segini serakahnya? Dugaan korupsi ini ditaksir bikin negara rugi sampai triliun rupiah. Ya ampun, tobat. Dan berdasarkan sumber dari inilah.com, salah satu kasus yang diselidiki adalah proyek mangkrak pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU-1 di Kalimantan Barat. Ironis banget ya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat malah jadi sumber masalah. Tapi tunggu dulu, kasus ini bukan satu-satunya yang lagi disidik Kortas Tipidkor. Masih ada 3 kasus lain terkait PLN yang juga lagi ditelusuri polisi. Bayar. Sabar. Kasus korupsi besar ini seringkali jadi angin lalu, apalagi kalau udah melibatkan pejabat tinggi negara. Gak heran ya kalau para koruptor ini susah banget ditindak. Dan ada yang lucu lagi nih kawan, inilah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jampitsus malah menghimbau masyarakat untuk tetap setia pakai BBM dari Pertamina. Loh Pak, kita udah dikecewain, masa sih harus bertahan? Kalau di hubungan nih Pak, ini namanya toxic relationship. Dan sementara itu Jaksa Agung berencana menerapkan hukuman mati buat para tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Alasannya, karena korupsinya ini terjadi saat pandemi COVID-19. Nah, menurut kalian hukuman yang paling pas buat koruptor kayak gini apa?
Edaran Prabowo bahwa korupsi telah mengakar dan mengambil alih Indonesia di segala lini, membuat ia bergerak cepat dengan mengefektifkan kinerja seluruh lembaga yang berwenang dalam menumpas kasus korupsi. Seperti yang baru-baru ini terjadi, selain KPK dan Kejaksaan Indonesia, Kortas Tipidkor atau Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri juga mulai bekerja keras dan berhasil menemukan dugaan korupsi di sektor PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Kasus yang telah naik ke tahap penyelidikan ini bermula saat Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Polri menemukan proyek pembangkit listrik tenaga uap 1 di Kalimantan Barat yang mangkrak dan tidak dapat digunakan. Berdasarkan keterangan pihaknya, Kortas Tipidkor mengungkapkan bahwa dalam pembangunan PLTU ini, proses lelangnya telah mengalami penyelewengan akibat penetapan KSO BRN tidak sesuai dengan persyaratan prakualifikasi serta evaluasi administrasi dan teknis. Akibat penetapan perusahaan yang tidak kompeten, proyek itu akhirnya dialihkan PT PI dan QJPSE, perusahaan energi asal Tiongkok, yang berujung pada mangkraknya proyek itu pada tahun 2016. Korupsi kembali mengguncang Indonesia. Kali ini, bukan orang biasa, tapi adik dari mantan wakil presiden sendiri yang terseret. Polri resmi menetapkan Halim Kalla, adik dari Jusuf Kalla, sebagai tersangka kasus korupsi proyek PLTU 1 Kalbar yang berjalan sejak tahun 2008 sampai 2018. Tak hanya dia, mantan Dirut PLN Fahmi Mokhtar dan 2 pejabat swasta juga ikut terseret. Diduga ada persekongkolan licik dalam tender proyek agar perusahaan tertentu menang meski tak memenuhi syarat. Bayangkan, proyek bernilai 323 miliar dan 62 juta dolar itu kini mangkrak sejak 2016. Audit BPK menemukan kerugian negara mencapai 1,35 triliun. Gila nggak tuh? Bangunan megah kini jadi saksi bisu, uang rakyat lenyap, keadilan kembali diuji. Proyek mangkrak, polisi selidiki dugaan kasus korupsi PLN hingga 1,2 triliun rupiah. Usai ramai dengan kasus korupsi Pertamina, masyarakat kembali dibuat resah dengan munculnya dugaan kasus korupsi baru yang dilakukan perusahaan BUMN dengan jumlah fantastis. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri membeberkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara dengan nominal hingga 1,2 triliun rupiah. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya pemeriksaan pejabat PLN Pusat pada Senin 3 Maret 2025. Yang menjadi fokus utama penyelidikan adalah proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kalimantan Barat yang telah terbengkalai sejak tahun 2016 lalu. Bermula pada tahun 2008 lalu, PLN mengadakan lelang proyek PLTU 1 Kalbar 2 kali 50 MW dengan sumber pendanaan dari PT PLN Persero. Proyek senilai 80 juta dolar dan 507 miliar rupiah tersebut kemudian dimenangkan oleh KSO BRN. Lelang tersebut sudah ditandatangani oleh Dirut PLN tahun 2009. Adanya kendala satu dan lain hal yang akhirnya mengakibatkan proyek tersebut gagal dan terbengkalai sejak 2016. Belum selesai, kita kemarin nonton Liga Korupsi, edisi BBM Oplosan, muncul season baru, PLN kesetrum. Kali ini dugaan korupsi bikin negara tekor, 1,2 triliun rupiah. Kalau dibeliin token listrik, silau Indonesia. Jadi ceritanya begini ceritanya ya. Kasusnya bermula dari proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang rencananya bakal nyala 2 kali 50 megawatt. Ternyata menyala bangku, duitnya hilang, listriknya kejepret. Pemenang lelang proyek ini konsorsium KSO BRN. Syarat administrasi aja nggak lolos, tapi bisa menang. Kayaknya di negeri ini syarat utama dapat proyek itu bukan kelayakan ya, tapi keakraban. Kayak aku dan kamu. Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, kamu bikin kangen. Bisa aja saya. Yang jelas Polri turun tangan, pejabat PLN mulai dipanggil. Kita udah paham polanya nih. Sebentar lagi ada yang mendadak lupa, mendadak sakit, atau minimal pura-pura kaget sambil bilang, saya tidak tahu yang mulia. Jangan sampai ada lagi grup WhatsApp bernama orang-orang senang. Orang-orang senang, rakyat jadi berang. Apakah PLN akan merangsek masuk ke klasemen Liga Korupsi? Sebagai rakyat kita berharap semoga tagihan listrik nggak naik. Nikmatilah listrikmu sebelum listrik menghilang. Bukan karena krisis energi, tapi karena krisis moral.
negeri negara kita turun drastis di tangan pemerintahan Pak Prabowo. Salut, bangga, gila. Bukan hanya omon-omon, di tangan pemerintahan Pak Prabowo dan Menteri Keuangan Pak Purbaya, utang luar negeri Indonesia turun menjadi 7.080 triliun. Padahal pada peninggalan pemerintahan sebelumnya, utang Indonesia pernah mencatatkan rekor tertinggi, yaitu di angka 8.000 triliun lebih. Semoga Pak Prabowo bisa menekan utang Indonesia ke depannya dan mencatatkan sejarah menjadi presiden yang jasanya tidak akan terlupakan. Padahal baru 1 tahun menjabat, ekonomi Indonesia mulai membaik dan banyak perubahan-perubahan nyata di era pemerintahan beliau. Lo bayangin coba, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini, di mana pelanggannya adalah seluruh rakyat Indonesia, utangnya justru malah bertambah. Dan keuntungannya makin tahun makin menurun. Lo lihat betapa bobroknya negara ini. PLN ini adalah perusahaan negara yang selalu bikin malu rakyatnya. Kalau lo telat bayar listrik, listrik lo diputus. Kalau token lo habis, meteran listrik lo bunyi, sampai malu sama tetangga. Lucunya, ini perusahaan rugi terus. Pertanyaan gua, apakah KPK sama Kejaksaan nggak mau periksa perusahaan ini? Jangan giliran BUMN yang menguntungkan, orang-orangnya pada lo penjarain. Berak. Iya lagi ya, kalau udah kayak gini kan gue jadi kepikiran ya. Ya masa rugi terus sih? Sedangkan lu cuma sendiri gitu loh, nggak ada saingannya. Kalau Pertamina kan ada ya, kayak misalnya Sil, apalagi itu yang hijau tuh. Ya maksud gue itu ada saingannya. Walaupun ujung-ujungnya ya monopols juga. Nah yang ini nih PLN kan cuma satu ya. Masa rugi terus? Kok bisa sih? Kira-kira yang kayak gitu-gitu diperiksa nggak ya? Nggak mungkin ya. Kurang batu baranya bang, batu bara banyak, mohon maaf. SDA-nya bisa kita ambil dari negara kita sendiri nih, terutama di Kalimantan. Itu tempat gua nih banyak nih. Untuk rakyatnya, mana dikit banget gak sebanding sama yang didapat orang-orangan yang ngelola. Negara macam apa ini? Padahal udah gundulin hutan, nanam sawit, nambang emas, nambang nikel, nambang minyak, nambang batu bara. Tapi menurut Bank Dunia, setengah dari penduduknya miskin semua. Uang hasil alamnya kemana coba? Masa tinggal kerusakannya saja? Urang bayar listrik ke keluarga urang bayar listrik cash tunggal bulan tapi urang kudu jadi tengarti nama nanti PLN teh rugi miliaran rupiah unggal poena teh. Nah bisa gitunya, padahal rakyat Indonesia teh meureun cash bayar listrik teh nah bisa rugi miliaran rupiah unggal poena. Asa aya lieuran kena sirahna oge. Komo eta cek Pak Bahlul Senan tarif listrik kudu ditaikeun sebenarnya wayahna masyarakat kudu bisa ngirit. Aduh anjing mending kena lieur kena huluna oge. Penghasilan aing teh sabaraha terus-terusan ayeuna harga-harga ditaikeun beuki lieur kena huluna oge. Cik atuh kumaha jajaran teh eta teh tong dikorupsi wae atuh aing mah eta ku bisa rugi wae ngal poe PLN teh padahal aing bayar listrik cash. Yang terakhir catatannya adalah mohon nanti juga disampaikan secara tertulis bahwa PLN terlibat dalam kelistrikan di ibu kota negara begitu yang membutuhkan anggaran 3,2 triliun, lalu kemudian ada 26,79 triliun tahap kedua di 2025 sampai 2029, tahap ketiga 2030 sampai 2034 5,66 triliun, tahap keempat 2035 sampai 2039 3,47 triliun. Tahap kelima 2040 sampai 2045 menghabiskan sekitar 5,28 triliun. Dan dari catatan yang sebelumnya bahwa ada dana yang dari PLN sendiri yang digunakan untuk kelistrikan di IKN. Nah, saya tetap mengingatkan jangan sampai kelistrikan IKN ini kemudian malah membebani keuangan PLN. Nah, mohon nanti disampaikan apakah uang yang waktu itu dikucurkan dari PLN untuk ke IKN itu bagaimana returnnya? Sudah kembali atau belum? Jangan sampai yang seharusnya uang untuk listrik masuk desa malah kesedot untuk IKN. Demikian pimpinan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk yang IKN, kami membangun PLTS yang menjadi tujuan utamanya pada waktu itu adalah memasok listrik di IKN, tetapi juga PLTS ini tersambung ke jaringan transmisi di Kalimantan. Jadi begitu di beban listrik di IKN itu ternyata lebih rendah daripada perkiraan, investasi yang sudah masuk itu menjadi pasokan listrik untuk transmisi di Kalimantan dan bisa diserap di seluruh Kalimantan, begitu, Ibu. Jadi tentu saja kami dalam merancang itu ada perancangan sesuai dengan perancangan yang sudah ada. Tetapi dalam RUPTL ini, mohon izin, kami berbasis pada real demand, bukan hanya pada angka-angka di masa lalu. Misalnya ada perencanaan di pemerintah, ada kawasan ekonomi khusus, nanti ada kebutuhan sekarang, sekian, walaupun itu masih prediksi di masa lalu, itu langsung dituangkan dalam bentuk pembangkit, Ibu Rike. PLN rugi terus, padahal rakyat telat bayar listrik langsung diputus. Kok bisa ya? PLN, perusahaan listrik milik negara yang memegang pasokan listrik nasional, kembali jadi sorotan di akhir 2025 ini. Penyebabnya, kondisi keuangan PLN dinilai janggal. Data terbaru menunjukkan utang PLN membengkak hingga sekitar 711,2 triliun, naik puluhan triliun dibanding tahun sebelumnya. Harusnya PLN bisa untung besar, karena rakyat telat bayar listrik sehari langsung kena denda. Token mau habis, meteran bunyi terus. Telat isi listrik langsung padam. Aneh juga ya, kalau korupsi sepertinya gak mungkin ya, karena para petinggi PLN kan sudah sumpah jabatan. Ketika dilantik sudah bersumpah kepada Tuhannya. Jadi gak mungkin kalau korupsi ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Gila, ini kan gila. Utang PLN tembus 711 triliun. Laba justru anjlok drastis. 711 triliun itu angka gila. Hampir sepertiga dari APBN. Dan hampir sama dengan hutang luar negeri negara kita ini. Dikemanain semua. Padahal PLN itu adalah perusahaan monopoli listrik yang pelanggannya semua rakyat Indonesia. Ketika tidak bayar listrik, langsung diputus. Dan ketika token habis, langsung bunyi dan padam. Lah ini bisa rugi. Oke lah kalau rugi itu boleh. Tapi utang 711 itu gila ya. Ini apa nggak dilihat oleh KPK atau kejaksaan? Ada apa di dalam itu? Atau memang ini adalah sumber pundi-pundinya para penguasa untuk mengikuti pemilihan? Wuts. Pagi-pagi udah baca berita kayak gini. Kerugian PLN itu 711 triliun. Dan ngutang lagi, luar biasa. Masyarakat bayar listrik tak pernah ngutang, tak pernah nyicil, tak pernah kredit. Tapi PLN bisa rugi dari kemarin berita. Tak masuk di akal. Kau bayangkan 711 triliun itu dibangunkan ke tenaga listrik di setiap pelosok-pelosok negeri ini pasti terang. Tidak ada gig mereka berkamuh gelap. Tidak ada gig berkamuh tidak masuk listrik. Pasti terang di Indonesia ini luar biasa. Ada aku tahu gam macam mana isi hati perut pejabat-pejabat PLN ini. Kawan-kawanku segala, aku ingin speak up soal hutang PLN yang naik 156 miliar per hari. Ini dia beritanya. Sebelumnya menurut kamu masuk akal dah ini. Kalau menurut aku ini sudah tidak masuk akal lagi. Kenapa tidak masuk akal lagi? Ya sehari hutang PLN itu naik 156 miliar loh. Sedangkan faktanya di lapangan, siapa sekarang yang nunggak PLN? Yang berani nunggak listrik itu siapa sekarang? Yang belum pakai token listrik, sebulan tidak bayar, 2 bulan tidak bayar, maka petugas PLN-nya sudah dipastikan akan datang ke rumah itu dan menagih. Atau segala administrasinya bisa terhambat gara-gara itu. Atau juga dia sudah punya token pulsa itu. Kalau tidak bayar jelas mati. Kalau tidak beli pulsa listriknya, jelas listriknya tidak bisa hidup. Nah sekarang berarti masalahnya bukan di masyarakat yang tidak galak bayar listrik. Pertanyaannya sekarang, duit yang dibayar masyarakat itu, termasuk dengan pajak-pajaknya, dikemanakan oleh orang PLN. Kita lemak jujur-jujur baik Pak, ngurus negara ini mesti serius. Kalau tidak cek itu ya bangkrutnya negara kita ini. Tenggelam nian kita 2030 ini.
Karena listrik itu perannya sangat-sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kamu bayangkan kalau tidak ada listrik. Nah, masyarakat ngerti itu betapa pentingnya listrik sehingga mereka berusaha keras, bekerja keras untuk dapat duit. Biar listriknya udah nunggak, biar dicabut PLN kalau kecil kan. Bayar terus nih. Nah, duit yang kami bayar itu kemana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Info gendera One Piece wis mulai ilang. Info buku tabungan karo tanah nganggur disita negara kuwi ya wis mulai ra krungu. Lah kok iki anyar neh. Isu-isu buka HP enek artikel. Utang PLN meningkat 156 miliar. Bayah. Lah maklake apa piye wong awake dhewe iki lho, tiap bulan iki bayar. Telat bayar wi langsung dicabut. Kok iso nih sampai duwe utang sak menom bayane jen. Kono hai rumah saku infone kok enek jen. Beh, Herman aku sampean. Ini beneran gak ada yang memeriksa. Saingan gak ada. Orang beli token juga kagak pernah ngutang. Bayar listrik juga kagak pernah ngutang. Kalau kagak bayar 2 bulan juga langsung dicabut tuh listrik. Kok bisa-bisanya rugi? Serius gini terus? Tiap tahun gini terus? Tapi gak ada yang memeriksa.